ditemani oleh teman-teman Kak Ida di depan. Ada Kak Cantika, ada siapa? Naomi, ada Kak Riko, ada juga Kak Ivan. Kita semua memuji Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Yuk, semuanya kita mau berdoa dulu supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji Engkau. Dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kegawadian. Sekali lagi pasti lebih semangat. Kegawadian. Yesus. Amin. Iblis. No. Menang. Yeay. Tanda percaya setiap kita kalau ditanya pasti jawabannya sama sama Kak Ida. Siapa kamu? Saya adalah anak-anak Tuhan Yesus. Harus jawabnya bangga ya sekali lagi. Kalian harus jawab sama seperti Kak Ida. Siapa kamu? Saya anak-anak Tuhan Yesus. Harus pakai bangga. Karena apa? Di firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Dia. Karena itu setiap kalian adik-adikku semuanya spesial di sini. Tidak ada yang seperti kamu karena kamu luar biasa. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Aku sangat spesial. Tidak ada yang seperti aku, karena aku luar biasa. Yesus menciptakan aku. Tidak ada yang seperti
kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita tidak lagi seperti dulu. Kita berubah seperti kupu-kupu dari kepompong yang tadinya merugikan, dari si ulat yang tadinya merugikan tanaman. Ketika dia berubah menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, si kupu-kupu itu membantu tanaman itu menjadi lebih indah. Begitu juga dengan kita. Dulu kita orang berdosa, tapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita menyanyi lagi ya. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah.
Engkau sangat baik. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami ya, supaya kami bisa tertib mendengarkan firman. Kami minta Roh Kudus memberikan hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Yes, yes, yes. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Halo, selamat pagi adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Nah, ini percaya semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama lihat dalam video bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat hebat, yang luar biasa ya kepada bangsa Israel
Karena seorang pemimpin yang bernama Yosua adalah pemimpin yang taat, ya, pemimpin yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Nah, kayak ini mau ajak adik-adik buka dulu di Alkitabnya nih ya, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak pernah lupa memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan dan selalu merenungkannya siang dan malam, maka kita bisa bertindak hati-hati loh adik-adik. Sama seperti Yosua ya, bisa memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Wow, mujizat terjadi, benar nggak tadi? Siapa tadi yang melihat sungai Yordan bisa jadi terbelah dua? Ya, itulah keberhasilan seorang Yosua yang bisa belajar taat karena mendengar perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik juga bisa seperti Yosua loh. Bisa jadi hebat, bisa jadi keren di dalam Tuhan. Nah, kalau di rumah, adik-adik harus belajar taat kepada papa mama. Ya, kalau mungkin yang sudah bersekolah, adik-adik juga harus belajar dengan apa yang dikatakan taat kepada guru-guru juga nih. Nah, jadi adik-adik harus belajar taat, ya, melakukan tepat seperti apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah ada. Tidak boleh dilanggar. Kalau kita mau berhasil, kita harus melakukan sesuai dengan perintah yang ada. Ya, yuk belajar taat sama papa dan mama. Oh ya, kayak ini juga ada satu ayat lagi nih di dalam firman Tuhan. Kita harus taat sama orang tua. Di mana ya? Yuk kita baca di Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Efesus 6 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, jadi benar ya, firman Tuhan itu mengajarkan kita sesuatu yang benar dan baik. Ya, Tuhan berfirman kepada kita bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, tadi Yosua taat nih sama Tuhan, mendengar apa semua perintah Tuhan, dan berbuat sesuai tepat seperti yang diperintahkan. Nah, Tuhan juga mau adik-adik taat sama papa dan mama di rumah. Peraturan yang sudah dibuat oleh papa dan mama di rumah, ayo taat lakukan. Jangan dilanggar ya. Kalau kita melanggar, maka kita akan dapatkan apa? Akan dapat disiplin mungkin ya dari papa mamanya ya. Nah, sekarang ayo apa yang sudah ada dibuat peraturan dari orang tua kita, papa mama, kita lakukan ya. Nah, si Tuhan belum Kain akhiri firman Tuhan pagi hari ini, Kain ini percaya adik-adik semua bisa taat melakukan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentang ketaatan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan belajar melakukan firman Tuhan sesuai dengan tepat dan benar ya. Juga belajar taat dengar-dengaran sama papa dan mama. Oke, kita berdoa ya. Semuanya sikap hati yang berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Kega yang hari ini beribadah online. Tuhan, jamah kami semua satu persatu, berikan roh ketaatan, roh dengar-dengaran, roh yang senantiasa mau melakukan firman Tuhan dan taat perintah orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami semua, tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami boleh senantiasa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Si Tuhan. Nah, adik-adik, ada tugas minggu ini nih buat adik-adik. Apa ya? Ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 1.
Ya, untuk yang kelas balita atau batita, ayat hafalan hanya ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kayak ini ulang lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, ayat hafalannya di dalam Efesus 6 ayat 1, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Puji Tuhan, jangan lupa dihafalin ya adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semuanya di rumah. Dah. Hai teman-teman Kega, apa kabar nih? Semua sehat-sehat kan di rumah? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu gimana sih caranya saat teduh. Kalau gitu, yuk langsung kita simak aja video berikut ini. Nah, pertama-tama pastikan dulu kalian sudah bangun tidur ya, dan sudah siap untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau menyembah Tuhan dulu nih, untuk mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus telah berikan. Dan jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Kita minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya bisa memahami firman-Nya. Setelah berdoa, kita siapkan dulu Alkitab dan buku catatannya. Nah, untuk saat teduh ada beberapa langkah nih, namanya 4M. M yang pertama, membaca. Nah, teman-teman bisa membaca dari build yang gereja sediakan ataupun renungan lain. Contohnya kayak gini nih. Jadi, pertama-tama kita baca dulu ya ayat Alkitab yang tertera dalam renungan. Bacanya yang sungguh-sungguh. Eits, tapi gak dibaca doang nih. Kita juga harus lakuin M yang kedua, yaitu merenungkan. Jadi, sambil dibaca juga dipahami baik-baik guys, isi dan makna firman-Nya. Atau kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang tertera di renungan. Setelah membaca dan merenungkan, sekarang M yang ketiga, melakukan. Jadi kita tulis di buku, apa saja komitmen yang teman-teman mau lakukan setelah merenungkan firman tadi. Tapi komitmennya juga dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, M yang keempat, membagikan. Teman-teman bisa membagikan firman yang kalian baca tadi ke orang-orang di sekitar kalian. Bisa teman-teman, keluarga, atau lewat sosial media. Dengan begitu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kira-kira begitu guys langkah saat teduh. Jangan lupa dipraktekkan setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday! Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.